salah satu semboyan reformasi yang begitu terkenal, yang sebenarnya semboyan itu muncul belakangan setelah reformasi awal. Ecclesia Reformata Semper Reformanda est secundum verbum Dei. Gereja yang dibaharui selalu memperbaharui dirinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara sekalian, gereja terus-menerus direformasi. Gereja harus terus-menerus dibaharui dengan kebenaran firman Tuhan. Dari dulu, sekarang, sampai kemudian sempurna berjumpa dengan Tuhan kita, Sang Kepala Gereja. Bapak saudara sekalian, demikian juga yang terjadi di dalam konteks hidup Martin Luther di abad pertengahan akhir. Terjadi gereja direformasi. Saudara sekalian, mungkin sebagai anak Tuhan waktu itu, para teolog, para reformator tidak merasa untuk sebagai mereformasi gereja. Tetapi Tuhan memakai teolog-teolog seperti Martin Luther dan tokoh-tokoh lain untuk mereformasi gereja. Saudara sekalian, reformasi seharusnya tidak hanya terjadi pada gereja Tuhan secara komunal atau secara bersama, tetapi reformasi gereja seharusnya terjadi juga secara individu kepada setiap kita. Setiap orang Kristen yang sejati harus mengalami reformasi setiap harinya di dalam hidupnya. Setiap kita yang sungguh-sungguh adalah umat Tuhan pasti akan mengalami reformasi di dalam hidup kita. Tuhan tidak akan tinggal diam ketika dosa terus merajalela. Tuhan akan terus memperbaharui kita sampai kita serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Salah satu doktrin yang menjadi masalah di dalam gereja abad pertengahan akhir, di mana Luther itu hidup dan para teolog itu hidup, yaitu doktrin keselamatan. Ada kira-kira paling tidak ada dua cara kita melihat keselamatan. Yang pertama, kita bisa melihat keselamatan sebagai satu pencapaian akhir dari segala usaha, ritual, perbuatan baik yang kita kerjakan. Lalu akhirnya kita mencapai, memperoleh piala keselamatan itu. Yang kedua, saudara sekalian, keselamatan bisa kita lihat sebagai pemberian, anugerah dari Allah sebagai modal kita untuk menjalani hari-hari kita. Yang pertama, melihat keselamatan sebagai tujuan akhir, pencapaian akhir kita. Maka kita akan bekerja segiat mungkin untuk mencapai keselamatan ini. Maka kita akan berusaha menggunakan segala hal yang mungkin kita bisa kerjakan. Uang kita, dan bahkan melukai orang untuk memperoleh keselamatan. Banyak agama-agama mempunyai cara keselamatan yang seperti ini. Agama-agama yang di luar Alkitab cenderung memahami keselamatan sebagai pencapaian. Menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan keselamatan itu. Bagaimana kata Alkitab? Alkitab menyatakan bahwa keselamatan adalah pemberian. Adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan sebagai anugerah yang sudah dikaryakan, digenapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib, menebus kita yang berdosa, menggantikan kita yang berdosa. Kita menerima anugerah keselamatan itu dengan iman. Demikian yang dipahami oleh Martin Luther dan para teolog lainnya. Ketika kita memahami keselamatan sebagai titik awal kehidupan yang baru, maka segala sesuatu kita melihat itu berbeda. Ketika kita melihat keselamatan sebagai titik akhir dari tujuan hidup kita, maka itu juga mempengaruhi kehidupan kita. Saudara sekalian, ketika kita melihat keselamatan sebagai satu pencapaian, maka itu bisa sesuatu menjadi yang manipulatif, dimanfaatkan. Maka tidak heran orang sering, ini baru-baru juga ya, ada yang memanfaatkan. Kalau memilih saya, nanti kita masuk surga semua. Waduh, itu dimanfaatkan. Manipulasi, karena keselamatan sebagai titik akhir, tujuan akhir. Agama-agama banyak memahami seperti itu. Ketika sesuatu dilihat sebagai tujuan akhir, maka itu akan merusak
keselamatan sebagai tujuan akhir, maka kita akan menghalalkan segala cara. Saudara sekalian, kita ingat di dalam sejarah di kisah para rasul, Saulus sebelum dia berjumpa dengan Tuhan, melihat keselamatan sebagai tujuan akhir, dia berani bahkan melukai orang, menghukum orang lain untuk mencapai keselamatan, mendapatkan keselamatan. Saudara sekalian, ketika kita melihat sebagai tujuan akhir, maka ketika kita berusaha sekuat tenaga untuk mencapainya, waktu kita mendapatkannya, kita seperti sudah berhenti perjuangan. Ketika kita melihat sebagai titik awal, maka itu menjadi satu modal kita untuk menjalani hari kita, hidup baru dengan keselamatan yang sudah kita terima di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara sekalian, ketika ini saya bersyukur ya, saya beberapa waktu lalu diizinkan Tuhan untuk bisa menikah dengan seorang perempuan ya. Saya perlu perjelas sebut perempuan ya, sekarang harus jelas ya. Kurnia Dwi Jayanti ya, ini datang bersama-sama dengan saya. Ya, saya bersyukur juga untuk saudara yang sudah mendoakan, yang sudah mendukung. Waktu kami membagikan undangan itu ya, saudara sekalian ya, khususnya saya pribadi, itu ada orang-orang yang bilang akhirnya ya. Akhirnya. Ini kata, saya langsung dengar kata akhirnya itu sensitif. Saya langsung bilang, kok akhirnya? Jadi kalau akhirnya berarti sudah dapat? Sudah dong. Santai, nggak ada usaha lagi. Waktu belum dapat, wow semangat terus. Sudah dapat, akhirnya dapat ya, sudah tenang gitu ya. Kalau kita lihat sebagai akhirnya, ya kita akan nggak ada perjuangan lagi. Waktu teman-teman bilang akhirnya ya, sudah lama ya akhirnya. Saya bilang kok akhirnya? Awalnya dong, saya bilang gitu. Jangan akhirnya. Lalu ya teman-teman bilang akhirnya maksudnya kami sudah mendoakan. Banyak yang mendoakan. Tapi ya belum dapat ya ini dapat ya. Jadi bukan berarti akhirnya stop perjuangan. Ya bersyukur ya kalau memang begitu. Kalau cara lihat kita sebagai akhirnya. Saudara sekalian, banyak pemuda-pemudi sudah dari awal studi, lalu kerja, lalu apa yang belum? Nikah. Kalau sudah nikah, akhirnya nikah. Nikah menjadi satu pencapaian akhir dari usaha saya, kerja keras saya. Lalu sudah nikah, sudah berkeluarga, sudah nggak melakukan apapun. Akhirnya ya hidup begitu saja. Ketika sesuatu kita lihat akhirnya, saudara sekalian, maka itu bisa manipulatif. Dan ketika kita mendapatkannya, kita tidak lagi berjuang. Hidup sepertinya sudah selesai. Saudara sekalian, demikian juga ketika GRI Solo punya gereja, gedung ini. Dengan perjuangan begitu panjang, dengan usaha untuk memperoleh IMB, dengan proses pembangunan, ini ada Pak Pinghok ya, pengurus-pengurus, Pak Robi dan yang lain-lain. Berjuang begitu. Lalu gereja jadi, mungkin kita akhirnya gereja punya. Ketika kita punya, akhirnya kita punya gereja, kita nggak berjuang lagi. Gedung akan tetap misalnya kosong, tapi ya bersyukur. Saya kira di sini punya semangat mengawali lagi. Maka setiap minggu ada terus penambahan-penambahan dari jemaat. Saya bersyukur, kita semua wajib bersyukur kepada Tuhan. Mari kita melihat tidak sebagai tujuan akhir. Keselamatan itu bukanlah tujuan akhir, tapi titik awal. Demikian juga ketika Martin Luther membaca Roma 1 ayat 17. Saudara sekalian, mari kita buka Roma 1 ayat 17. Ayat Alkitab yang menginspirasi Martin Luther. Apa sih keselamatan itu? Gimana sih saya memperoleh keselamatan itu? Apa kata Alkitab? Mari kita membaca bersama-sama Roma 1 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Keselamatan itu adalah pemberian. Keselamatan itu adalah karya Kristus yang mati di kayu salib, yang bangkit,
lalu dianugerahkan kepada kita dan kita terima dengan iman. Dan itu menjadi titik awal kita untuk menghayati kehidupan secara penuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berjumpa Tuhan Yesus, kita mendapat hidup baru, kita lahir baru lagi. Lalu kita menapaki hari-hari kita menurut kebenaran firman Tuhan. Demikian juga saudara sekalian, ketika kita mengawali hidup baru di dalam Kristus, maka kita akan belajar untuk menghayati kelimpahan hidup dari berbagai aspek kehidupan kita. Baik dari soal relasi atau sosial, soal politik, soal hukum, soal pemerintahan, soal kehidupan gereja. Dan pada kesempatan ini yaitu soal seni budaya. Secara khusus yaitu tentang musik. Lalu sekalian, ketika kita melihat keselamatan sebagai titik awal menjalani hari-hari kita, maka seharusnya ada kehausan. Tuhan, apa sih kata Tuhan tentang aspek sosial? Apa sih yang harus saya hidupi menurut kebenaran Tuhan di dalam aspek hukum atau dalam kehidupan keseharian saya, kehidupan individu saya, di dalam menjalani hari-hari saya, dan juga di dalam hal musik. Apa sih kata Tuhan tentang musik yang harusnya kita gumulkan bersama-sama? Saudara sekalian, ketika Martin Luther itu mengawali satu reformasi yang berdampak secara besar. Sebelum Martin Luther sudah ada John Wycliffe, ya, John Huss. Tapi waktu Martin Luther mengawali, salah satu pergumulan dari orang-orang Kristen saat itu yaitu tentang musik dalam ibadah. Sebagaimana kita juga saat ini, pertanyaan-pertanyaan yang seringkali kita gumulkan itu juga sudah digumulkan di dalam jemaat di mana Martin Luther itu hidup. Apa seharusnya yang didengar? Musik seperti apa yang harus didengar oleh umat Tuhan? Musik seperti apa yang harus dibuat atau digubah oleh orang Kristen? Musik yang dinyanyikan itu, apakah harusnya yang di gereja itu terpisah dengan musik yang di sekolah atau di luar gereja? Yang menyanyikan pujian, lagu di dalam ibadah, apakah paduan suara saja? Atau jemaat juga menyanyi? Banyak sekali persoalan seperti ini. Musik yang dinyanyikan itu satu melodi, satu suara saja? Atau banyak suara? Nah, ini pergumulan-pergumulan yang juga sudah muncul. Mengapa pergumulan ini muncul? Karena ketika reformasi terjadi, maka seperti membuat lagi satu liturgi, ibadah kebiasaan yang baru lagi. Mengawali lagi hal yang baru, termasuk kehidupan beribadah. Seperti apa harusnya musik di dalam ibadah? Saudara sekalian, iman Kristen bukan hanya sifatnya interior atau ke dalam. Iman Kristen sejati seharusnya juga keluar atau eksterior. Iman Kristen sejati harus dinyatakan di dalam setiap aspek kehidupan, termasuk juga di dalam musik dalam ibadah. Mengapa sih orang Kristen sangat dan perlu memikirkan bagaimana seharusnya ibadah berlangsung? Karena iman Kristen harus terpancar, terwujudkan di dalam setiap hal yang kita kerjakan di dalam ibadah kita. Susunan liturgi disusun sedemikian rupa, bukan asal-asalan. Bukan saudara sekalian, kita ada firman Tuhan, lalu kemudian masa datang ibadah langsung doa pembuka, langsung firman Tuhan khotbah. Ya, untuk ngisi waktu nyanyilah. Kalau firman Tuhan langsung 1 jam ibadahnya selesai terlalu cepat, ya. Senang nggak kalau khotbah langsung ini selesai gitu ya? Senang nggak? Senang ya, senang, wah selesai cepat gitu. Daripada terlalu cepat, maka tambahin waktunya. Ya, yaitu dengan nyanyi, nyanyi terus. Maka nyanyian mengisi waktu ibadah. Bukan, nyanyian bukan mengisi waktu ibadah. Nyanyian bukan sekedar supaya paduan suara naik lalu nyanyi. Paduan suara akan naik, mari kita menyanyikan pujian supaya paduan suara mempersiapkan diri. Lah, ini salah. Selesai ibadah, selesai khotbah, daripada langsung doa tutup, doa berkat, selingin dulu. Nyanyian kita nyanyi supaya persembahan dijalankan. Selingan persembahan dijalankan. Salah,
Apa bedanya dengan pengamen? Pengamen kan nyanyi, persembahan dijalankan. Ya. Salah, saudara sekalian. Kenapa sih liturgi ibadah demikian dan kenapa ada musik ibadah? Mari kita buka saudara sekalian, ini salah satu ayat yang penting. Next slide. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama Roma 10 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Fides ex auditu. Iman keluar, timbul dari pendengaran. Saudara sekalian, Martin Luther mengatakan musik setelah teologi. Musik itu next to teologi. Mengapa saudara sekalian? Waktu Martin Luther mengatakan musik itu setelah teologi, apakah ini berarti musik teologi itu lebih tinggi daripada musik? Teologi itu lebih penting daripada musik? Apakah kemudian ibadah firman Tuhan saja tanpa musik itu oke saja? Bukan, saudara sekalian. Mengapa Martin Luther mengatakan musik itu next to teologi? Karena ini, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Di dalam ibadah, ada dua hal yang membuat kita bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Yang pertama firman yang dikhotbahkan, yang kedua firman yang dinyanyikan. Saudara sekalian, yang pertama firman yang dikhotbahkan, yang kedua firman yang dinyanyikan. Maka itu saudara sekalian, Martin Luther mengatakan orang Kristen sejati didefinisikan oleh apa yang dia dengar. Pertumbuhan iman orang Kristen ditentukan oleh apa yang dia dengar. Dan apa yang dia dengar didapatkan yang pertama dari khotbah dan yang kedua dari nyanyian. Maka itu saudara sekalian, kita sangat mementingkan yang pertama khotbah dan yang kedua nyanyian. Mengapa orang reform selalu terus fokusnya dari musik? Selalu terus mempersoalkan musik. Musik seperti apa yang harus dinyanyikan? Kata-katanya apa yang harus dinyanyikan? Karena iman timbul dari pendengaran. Iman kita bisa bertumbuh karena kita sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sejati. Iman kita bisa runtuh, bisa hancur kalau kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang palsu atau yang salah. Kepalsuan yang kita dengar. Saudara sekalian, apa tips saudara sekalian kalau kita datang ke gereja? Kalau kita mau ngecek gereja itu sungguh dapat mempertumbuhkan iman kita. Apa yang harus menjadi tolak ukur kita? Pendengaran. Apa yang kita dengar? Yang pertama khotbahnya seperti apa? Yang kedua nyanyiannya seperti apa? Setiap kali kalau saya diundang pelayanan ke tempat yang lain di luar GRI, baik di persekutuan-persekutuan seperti itu saudara sekalian. Sebelum nyanyi, karena lagunya kan di luar KRI ya. Jadi saya juga banyak nggak tahu ya. Sebelum nyanyi, saya baca dulu teksnya. Ini lagu apa sih? Kata-katanya tentang apa sih? Karena kalau saya nyanyi sembarangan, teksnya ternyata berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan waktu saya nyanyi itu, saya sendiri nyanyi, saya dengar yang saya nyanyikan. Kalau itu teks tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, iman tidak akan bertumbuh. Itu akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Maka Martin Luther menyatakan musik is next to theology. Karena musik itu seperti berdampingan dengan teologi. Mempunyai peran yang sama di dalam mempertumbuhkan iman. Melalui firman yang dikhotbahkan iman kita bertumbuh. Melalui firman yang dinyanyikan iman kita bertumbuh. Paduan suara tadi menyanyikan lagu yang berdasarkan Mazmur 23. Himne kontemporer, tapi teksnya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan satu alunan yang begitu indah, dengan melodi yang begitu indah, dan dengan dinamika yang begitu variatif, dengan ritme yang begitu variatif, untuk menggambarkan, saudara sekalian kalau kita tadi memperhatikan ya, ketika ayat firman Tuhan yang mengatakan di dalam Mazmur 23, sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, melodinya itu
Ketika aku dalam lembah kekeraman, itu melodinya seperti berubah. Ya, ini kalau saya jelasin, ada mungkin nggak terlalu ngeh ya. Di tengah-tengah saudara sekalian, seperti suasananya berubah. Sekalipun berada di dalam lembah kekelaman, yang nyanyinya tadi siapa? Pria yang nyanyi melodi utamanya. Kata-kata utamanya dinyanyikan oleh pria. Seperti suatu yang gagah, yang berani, yang kuat. Di dalam lembah kekelaman yang nyanyikannya pria. Yang awal nyanyikannya wanita. Yang awal kata-katanya apa? Memimpin kepada rumput, kepada sungai. Yang menggambarkan kelembutan, ketenangan. Ketika di dalam lembah kekelaman ada satu keberanian yang diwakili oleh suara pria. Ini satu hal yang indah. Ini satu komposisi yang bagus. Ketika kita menyanyikan dan mendengarkan lagu-lagu yang seperti ini, lagu-lagu yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang digubah dengan indah, dengan melodi, ritme, dinamika yang persis sungguh menekankan, menggambarkan secara limpah akan kebenaran firman Tuhan, iman kita pasti bertumbuh. Maka saudara sekalian, musik is next to theology. Musik menjadi sarana kebenaran firman diberitakan. Saudara sekalian, Martin Luther mengatakan, kecuali teologi, tidak ada seni yang dapat disejajarkan dengan musik. Karena kecuali teologi, musik sendiri menghasilkan apa yang hanya dapat dihasilkan oleh teologi, yaitu ketenangan dan kegembiraan. Saudara sekalian, ini artinya musik berdampingan dengan teologi. Ada firman yang dikotbahkan dan firman dinyanyikan, itu sama pentingnya. Itu berdampingan, peran yang sama. Fungsi yang sama, membangun iman kita, memberikan kita ketenangan dan sukacita Injil ketika memang musik itu didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Saudara sekalian, mari kita buka 1 Tawarikh 25. Salah satu ayat yang juga menginspirasi Martin Luther. 1 Tawarikh 25. Ayat 1 sampai dengan ketiga. Mari kita membaca ayat yang 3 ayat ini bersama-sama. 1 Tawarikh 25 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak Asaf ialah Zakur, Yusuf, Netanya, dan Azarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Zeri, Yesaya, Simei, Hasabia, dan Matika. 6 orang di bawah pimpinan ayah mereka, Yedutun, yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Saudara sekalian, dikatakan apa di sini? Bernubuat melalui musik. Apa artinya bernubuat? Mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Martin Luther mengatakan, mengapa musik next to theology? Saudara sekalian, kenapa musik berdampingan dengan teologi, dengan firman dikotbahkan, dan kenapa musik di antara seni yang lain menjadi seperti lebih dominan di dalam ibadah orang Kristen? Karena Alkitab menyatakan seringkali bahkan khotbah diiringi dengan musik. Seringkali orang yang bernyanyi adalah memang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Maka saudara sekalian, ketika kita bernyanyi itu juga adalah satu bentuk khotbah. Nyanyian bukan hanya sekedar hiburan. Saudara sekalian, ketika ada paduan suara, mengapa paduan suara sebelum khotbah? Paduan suara tertentu memang lagu tertentu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Mengapa hari ini saudara sekalian paduan suara sebelum khotbah? Dan saya pun juga memang yang menentukan hari ini kita paduan suara akan menyanyi. Mengapa? Karena paduan suara menyanyikan Mazmur 23. Secara tidak langsung paduan suara berkhotbah tentang Mazmur 23. Supaya menjadi contoh bagi kita. Paduan suara di sini bukan hanya sekedar hiburan, entertainment saja. Bukan. Paduan suara di dalam ibadah Kristen bukan hiburan.
tapi memberitakan kebenaran firman Tuhan. Maka ketika kita menyaksikan paduan suara, saudara sekalian, saya sering bilang ke paduan suara, tidak perlu selalu ada tepuk tangan. Tidak perlu selalu ada tepuk tangan. Memang ya kalau bagus itu kita nggak tahan tepuk tangan ya. Oh boleh tadi bagus, puas, pengen tepuk tangan gitu ya rasanya. Ya nggak bisa nahan untuk nggak tepuk tangan. Tapi bisa juga kebiasaan, ya kan? Nyanyi tepuk tangan kebiasaan. Nanti lama-lama khotbah kebiasaan tepuk tangan. Apalagi sakramen selesai, amin, puji Tuhan tepuk tangan lagi ya. Jadi ibadah entertainment. Firman yang dinyanyikan itu adalah khotbah. Dan tidak selalu harus diberikan tepuk tangan. Apalagi saudara sekalian, ketika itu mungkin saya waktu dulu pernah nyanyi ketika memperingati Jumat Agung kematian Tuhan Yesus. Kalau kita nyanyi kematian Tuhan Yesus, seharusnya nyanyian itu tidak membuat orang tepuk tangan. Bukan membuat orang terhibur. Tujuan kita nyanyi lagu ini, membuat orang tergugah, kagum lagi pada Kristus. Dan dengan penuh syukur dengan sungguh-sungguh syukur kepada Tuhan akan pengorbanannya di kayu salib. Dan tidak perlu tepuk tangan. Saudara sekalian, paduan suara, nyanyian yang dinyanyikan oleh paduan suara juga satu bentuk khotbah. Maka ketika paduan suara berkhotbah, paduan suara berada di depan. Seperti ada sifat kenabian, fungsi kenabian dari paduan suara untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ada lagu-lagu yang dinyanyikan oleh paduan suara yang bentuknya doa. Yang seharusnya tidak harus di depan. Tapi bisa juga di kursi jemaat menyanyikan untuk sebagai imam berdoa kepada Tuhan. Mewakili jemaat Tuhan. Maka posisi paduan suara tidak harus selalu di depan. Saudara sekalian, ketika saya mempelajari, kapan sih, waktu itu ada orang tanya kepada saya, Kak Lukman, sejak kapan sih paduan suara itu nyanyinya di depan? Ini pertanyaan jarang ya. Saya juga kaget waktu ditanya ini. Karena di studi nggak pernah dibahas. Lalu saya searching, cari, pelajari. Sejak ternyata kebiasaan adanya konser. Waktu paduan suara di depan, di dalam ibadah, itu menjadi satu kebiasaan untuk mengikuti konser biasanya. Konser itu menjadi satu pertunjukan, paduan suaranya di depan. Maka kemudian ibadah orang Kristen seringkali mengikuti itu juga. Paduan suara sebenarnya tidak harus di depan. Bisa di samping, bisa di atas, dan itu oke. Tergantung bagaimana kebenaran firman Tuhan yang diberitakan. Saudara sekalian, firman itu ada dua macam dalam penyampaiannya. Firman yang dikhotbahkan, firman yang dinyanyikan. Maka itu saudara sekalian, ketika kita menyanyikan pujian bagi Tuhan, bernyanyilah dengan sungguh-sungguh. Itu firman Tuhan yang diberitakan melalui lagu pujian Kristen. Itu menguatkan iman kita. Ketika saya bertobat waktu umur saya 17 tahun. Hampir setiap minggu saya mendengarkan khotbah dari hamba Tuhan. Itu tergugah akan kematian Kristus. Setiap minggu seperti ada dorongan, Yesus mati bagimu. Apa yang engkau berikan bagi dia? Bagaimana seharusnya engkau hidup bagi dia? Setiap hari saya merenungkan itu. Tapi hari Minggu khotbah selesai, Senin sampai Sabtu, saya nggak dengar khotbah lagi. Lalu gimana? Saya menyanyikan lagu Sangat Besar Anugerahmu. Itu lagu yang mengiringi pertobatan saya. Hari Senin saya nyanyikan dengan gitar, dengan permainan yang sederhana. Ya saya nggak tahu itu fales atau enggak, saya nggak tahu ya. Tapi saya nyanyi, waktu saya begitu terharu. Sangat besar anugerahmu ya Tuhan. Engkau sudah mau mati bagiku. Saudara sekalian, kalau saya mengingat ini saya kembali terharu. Begitu besar belas kasih Tuhan. Tidak banyak orang bisa percaya kepada Kristus, khususnya di tengah-tengah keluarga saya. Tetapi Tuhan mengizinkan karena anugerahnya yang besar, dapat percaya kepada Kristus yang mau mati bagi kita. Yang mau mati bagi saya yang berdosa yang tidak layak. Untuk kita memperoleh keselamatan di dalam Kristus. Hari Selasa saya menyanyikan lagi dengan sambil bermain gitar. Hampir setiap hari, setiap saat saya mengulang lagu itu. Dan ketika lagu yang didasarkan kebenaran firman Tuhan kita nyanyikan, lagu itu menggugah kita, mendorong kita, memberikan sukacita Injil, memberikan kita kekaguman kepada Kristus lebih lagi. Lalu hari Minggu kita dengar khotbah, firman itu terus kembali lagi menguatkan kita lebih lagi.
hampir setahun, selama setahun itu, setiap minggu saya digugah oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara sekalian, lagu yang baik yang didasarkan kebenaran firman Tuhan pasti akan mempertumbuhkan iman kita. Yang kedua, Martin Luther mengatakan musik adalah hadiah Allah. Saudara sekalian, salah satu pertanyaan yang sering juga ditanyakan kepada saya, kapan sih musik itu muncul? Dari mana sih asal musik? Saudara sekalian, kita bisa melihat ini dalam Kejadian 4 ayat 21 sampai 22. Mari kita buka Kejadian 4 ayat 21 sampai 22. Ini juga ayat yang menjadi acuan Luther ketika menjelaskan asal muasal dari musik. Kejadian 4 ayat 21 sampai dengan 22. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Saudara sekalian, lihat ayat 21. Yubal menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Saudara sekalian, ketika kita melihat Alkitab, maka kita lihat pertama kali alat musik dicatat itu ada dalam Kejadian 4 ayat 21 sampai 22. Apakah itu berarti musik baru saja ditemukan waktu itu? Di dalam tradisi Yunani menyatakan, di dalam filsafat Yunani menyatakan, yang membangun dasar matematis musik yaitu Pitagoras. Maka di dalam zaman Luther ada perdebatan, musik itu Pitagoras kah? Yubal kah? Martin Luther mengatakan secara kronologis kita pasti sulit melihat. Memang alat musik dicatat di Alkitab muncul di dalam Yubal sebagai bapak atau keturunan Kain. Tapi bukan berarti musik muncul waktu itu. Martin Luther menafsirkan, mengatakan ini adalah temporal blessing. Berkat sementara yang Tuhan berikan kepada keturunan Kain. Yang sebenarnya adalah keturunan yang melawan Tuhan. Tuhan menyatakan kasih-Nya, anugerah umumnya kepada Kain. Sehingga orang yang berdosa yang sudah melawan Tuhan masih mampu untuk membangun kebudayaan. Tetapi Martin Luther mengatakan, kebudayaan yang dibangun oleh manusia yang berdosa itu adalah misdirected worship. Satu kebudayaan yang menyimpang, satu ibadah yang menyimpang, satu ibadah yang tujuannya adalah melawan Tuhan. Maka saudara sekalian, Martin Luther menafsirkan, Martin Luther mengatakan sebelum Yubal itu membuat alat musik, sudah ada musik dalam bentuk nyanyian. Saudara sekalian, memang Alkitab tidak sangat jelas untuk menyatakan ini. Tetapi Alkitab menyatakan kemampuan manusia berpuisi itu sudah muncul sebelum manusia jatuh dalam dosa. Dan ketika manusia itu berpuisi, itu berarti ada satu alunan melodi yang sifatnya mungkin chanting. Yaitu ketika Adam berjumpa dengan perempuan yang Tuhan berikan. Dia mengatakan, inilah tulang rusuk dari tulangku, ya, daging dari dagingku. Itu puisi pertama yang manusia katakan, yang mungkin dalam bentuk satu alunan melodi. Saudara sekalian, maka Martin Luther mengatakan nyanyian akapela sudah ada, mungkin dalam bentuk yang sederhana. Saudara sekalian, ketika ditelusuri secara kronologi sejarah, Martin Luther melihat manusia memang ada dicatat, oh bagian ini, oh kapan muncul musik. Tetapi kalau merenungkan lebih lanjut, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, sebagai seorang Kristen, kita tidak bisa melihat sejarah hanya berhenti pada hal ruang dan waktu. Martin Luther mengatakan musik seharusnya dan sudah seharusnya memang dicipta oleh Tuhan. Tuhan mencipta manusia, mengkreasi musik. Tetapi manusia sendiri adalah kreasinya dari Tuhan. Maka Tuhanlah yang menciptakan musik. Musik adalah pemberian Tuhan bagi manusia. Musik adalah anugerah Tuhan kepada manusia.
Baik kepada manusia yang sungguh takut Tuhan maupun manusia yang belum percaya kepada Tuhan atau manusia yang masih di dalam dosa. Maka musik adalah anugerah yang membawa sukacita, yang menjadi penghiburan bagi manusia. Anugerah umum Tuhan yang seharusnya membawa kebaikan bagi manusia. Yang selanjutnya, saudara sekalian, yang ketiga, poin yang mungkin jarang sekali diperhatikan apalagi sebagai seorang reform, ya saudara sekalian. Orang reform kan sangat anti dengan hal-hal mistik, ya. Yang ketiga, Martin Luther mengatakan musik mengusir iblis. Ini jarang sekali ya. Kayaknya kalau kita nyanyi yang pertama oke lah, kita bisa terima. Yang kedua hadiah oke lah. Musik mengusir iblis, apalagi orang reform. Bukankah orang reform adalah orang yang sangat rasional? Kayaknya kalau musik mengusir iblis itu golongan sebelah deh, ya kan? Kalau ada kerasukan, langsung nyanyi, ya. Ku menang di dalam. Wah, nyanyi apa lagi gitu. Kayaknya kalau orang reform tuh jarang sekali ya mengidentik ya hal mistik seperti ini ya. Tapi Martin Luther mengatakan musik berperan juga mengusir setan. Saudara sekalian, ketika pendeta Yakub itu mengerjakan desertasinya, pendeta Yakub, gembala dari GRI Semarang, mengerjakan desertasinya. Salah satu, memang desertasi Pak Yakub itu adalah teologi musik dari Martin Luther. Ya. Lalu saya sempat diskusi sebentar, lalu kemudian Pak pendeta Yakub menyatakan salah satu poin keunikannya dibandingkan dengan teologi musik Luther dari para penulis atau para scholar yang lain, sarjana yang lain, yaitu ini. Musik mengusir iblis. Saya sampai kaget, loh itu ya keunikannya ya Pak ya. Itu poin saya yang tekankan. Ini yang menjadi keunikan dari disertasi saya. Ya. Tapi sepertinya kurang sekali dibahas di dalam konteks reform, GRI. Sayang sekali. Martin Luther mengatakan musik mengusir iblis. Ini hanya sebagian kutipannya. Setan pencipta segala kesedihan dan kekhawatiran yang meresahkan terbang ketika mendengar suara musik. Hampir sama seperti ia terbang ketika mendengar firman Tuhan. Saudara sekalian, setan itu diidentikan sebagai pencipta kesedihan, pembawa kekhawatiran, kegelisahan. Lawannya itu apa? Lawannya itu Injil. Kabar sukacita. Di dalam teologi Luther, Injil itu adalah kabar sukacita. Kabar yang membawa ketenangan, shalom. Dan Injil itu diberitakan melalui musik. Maka Injil dan musik seperti tadi. Musik next to teologi. Teologi dan musik itu berdampingan, saudara sekalian. Maka Martin Luther mengatakan musik hampir sama seperti dengan firman Tuhan dengan teologi. Membawa juga itu mempunyai kuasa untuk mengusir iblis. Mari kita buka 1 Samuel 16 ayat 23. 1 Samuel 16 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. 1 Samuel 16 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Saudara sekalian, Tuhan mengizinkan roh jahat merasuki Saul, mempengaruhi Saul. Dan apa yang terjadi ketika roh jahat itu hinggap pada Saul? Saul itu gelisah, khawatir. Melihat begitu penuh kemarahan melihat Daud. Begitu penuh kegelisahan dan kekhawatiran. Ini ayat yang menjadi inspirasi Martin Luther. Maka ketika roh jahat itu ada, kekhawatiran itu menyelimuti kita. Kegelisahan. Kita tidak tenang. Kita tidak ada damai. Yang dibawa oleh roh jahat itu seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud mengambil kecapi dan bermain musik. Saudara sekalian, di dalam penafsiran Luther, ketika di dalam Alkitab dicatat itu memainkan alat musik, Martin Luther tidak lihatnya sebagai hanya main alat musik. Martin Luther menafsirkan Daud ketika main musik pastilah juga menyanyikan
firman Tuhan. Mengapa saudara sekalian? Hal ini bisa dilihat dari Mazmur. Mazmur itu adalah nyanyian, di mana di dalamnya ada bentuknya doa dalam nyanyian, khotbah dalam nyanyian, pujian dalam nyanyian. Maka Luther menafsirkan Daud pun tentulah juga ketika memainkan kecapi, tentulah juga menyanyikan firman Tuhan. Dan itulah yang membuat Saul menjadi lega. Roh jahat itu undur daripadanya, saudara sekalian. Wah, ini luar biasa sekali. Saudara sekalian, ketika kita merenungkan kembali akan musik, kuasa musik, musik ternyata juga mempunyai kuasa hampir sama seperti kebenaran firman Tuhan ketika diberitakan, yaitu mengusir iblis. Saudara sekalian, maka ketika kita menyanyikan pujian, nyanyikan dengan yakin. Ketika pujian yang kita nyanyikan adalah kebenaran firman Tuhan sejati, nyatakan itu dengan sungguh-sungguh, dengan iman yang sejati. Karena ketika orang Kristen bernyanyi, kata Martin Luther, setan tidak ada di tengah-tengah mereka. Saudara sekalian, ini hal yang begitu luar biasa ya. Dengan yakin Martin Luther menekankan ini. Saudara sekalian, bukan berarti jadi nyanyian Kristen itu jadi jimat ya, bukan. Bukan jadi meniadakan doa, bukan seperti itu ya. Martin Luther menyatakan efek dari nyanyian pujian Kristen yang sejati. Tapi saudara sekalian jangan mengambil jadi begini. Saudara sekalian nanti kalau lewat kuburan gelap malam-malam ya, nyanyi terpujilah Allah karena ketakutan. Ya jangan. Waktu saya dulu ya, waktu kecil itu baru-baru percaya kepada Tuhan, baru-baru ikut sekolah minggu. Dari kamar ke toilet itu cukup jauh. Lalu rumah itu seperti ada lorong. Kalau kebangun malam-malam jam 12 malam, kan lampu itu sudah dimatikan. Saya kalau ke toilet saya bingung mau nahan buang air nggak bisa, harus ke toilet. Tapi gelap, gimana ini? Sambilnya, ku menang di dalam Yesus Tuhan. Sambil nyanyi itu, lalu sambil lari-lari, sudah itu baliknya nyanyi lagi, lari-lari lagi ke kamar. Ini gak benar. Jangan jadikan lagu Kristen jimat. Jangan, sama. Jangan jadikan Alkitab jimat juga. Ada yang kerasukan, gitu ya. Jangan. Tuhan hanya satu, yaitu Tuhan Allah Tritunggal. Yesus Kristus, Allah Bapa, Roh Kudus, hanya satu Tuhan kita. Dan kita tidak boleh memberhalakan yang lain. Ya. Tapi Martin Luther menyatakan di sini apa? Bukan pemberhalaan, yaitu efek dari lagu pujian Kristen. Ketika hati kita penuh nyanyian, maka hati kita punya kelegaan Injil, sukacita Injil, yang mana efeknya yaitu mengusir setan. Menjauhkan kita dari segala kekhawatiran, kesedihan. Saudara sekalian, ini mengantar kita kepada poin selanjutnya, saudara sekalian. Ketika Martin Luther itu mengatakan mengusir setan, ya, itu efeknya ini, yaitu musik menciptakan hati yang bersukacita. Shalom, damai, damainya Injil, sukacitanya Injil. Bukan hanya melodinya yang indah, bukan ritmenya yang menarik, bukan. Tetapi kata-kata berita Injil itu yang membuat kita bersukacita ketika ada lagu pujian Kristen yang sejati kita dengar atau kita nyanyikan. Saudara sekalian, demikian juga yang dialami oleh itu Saul. Ketika kerasukan lalu dia dengar musik dari Daud, dia dengar firman Tuhan yang nyanyikan dari Daud, hatinya menjadi lega. Ada sukacita sejati, inilah kuasa musik. Saudara sekalian, fungsi musik adalah untuk membangkitkan semangat yang lesu, sedih, letih, dan lesu. Saudara sekalian, ketika suatu kali itu saya ditanya, Kak Lukman, kalau saya datang ke ibadah, Senin sampai Sabtu saya begitu galau, capek kerja. Lalu kemudian baru aja mungkin banyak masalah yang saya alami. Termasuk juga masalah baru ditolak, kalau pemuda-pemudi gitu ya, ditolak, nah ini yang orang yang saya cintai, atau diputus oleh pasangan saya. Wah, itu begitu galau. Lalu saya datang ke ibadah, liturgis bilang, mari kita menyanyikan lagu kemuliaan dan hormat dengan penuh sukacita. Wah, saya kira liturgis ini berdosa banget ini. Gak ngerti saya.
Saya ini susah, disuruh sukacita gimana? Gimana saudara sekalian? Salah nggak kalau liturgis nyanyi, mengajak, mari kita menyanyikan kemuliaan dan hormat dengan penuh sukacita. Salah nggak? Nggak salah. Hati kita datang ke gereja dengan berbagai macam emosi. Dengan berbagai mungkin ada kekhawatiran, kegelisahan, kekecewaan dan segala macam. Nggak apa-apa, datang ke gereja. Tetapi bukan berarti gereja harus memuaskan kesedihan kita. Lagunya yang sedih-sedih dong, buat saya nangis lagi gitu. Enggak. Gereja wajib untuk memberitakan sukacita Injil. Maka melalui pujian yang dinyanyikan kemuliaan dan hormat misalnya. Terpujilah Allah misalnya dan banyak lagu-lagu yang lainnya. Itu menggugah hati kita, mengarahkan hati kita, menyiapkan hati kita untuk mendengarkan Injil. Untuk menyelami sukacita Injil. Untuk melihat masalah kamu itu kecil sekali. Lihatlah sukacita keselamatan di dalam Kristus. Maka itu saudara sekalian, ketika liturgis mengajak kita menyanyi, mari kita menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Nyanyilah dengan penuh semangat. Karena kita tidak harus selalu mengikuti emosi kita. Tapi kita harus berkata kepada hati kita, hai jiwaku, mengapa engkau letih? Hai jiwaku, mengapa engkau berbeban berat? Hai jiwaku, mengapa engkau letih lesu? Bernyanyilah bagi Tuhan. Bukankah itu juga yang dilakukan Mazmur? Pemazmur Daud dan pemazmur lainnya mengatakan kepada jiwanya. Demikian kita ketika kita menyanyi, bukan hanya kepada Tuhan, tetapi menyanyi juga kepada diri kita. Di tengah segala pergumulan, kemuliaan dan hormat harusnya hanya bagi Tuhan. Bukan berpusat pada diri, tapi berpusat pada Tuhan. Jangan self pity. Pujilah Tuhan. Itulah obat bagi jiwa kita. Saudara sekalian, menyanyi, memuji Tuhan, menciptakan sukacita dan shalom Injil yang sejati. Saudara sekalian, mari kita buka 2 Raja-Raja 3 ayat 15. 2 Raja-Raja 3 ayat 15. Salah satu ayat juga yang menjadi inspirasi dari Martin Luther. Di dalam konteks ini saya bacakan saudara sekalian di ayat 14. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kuasa Tuhan meliputi dia. Saudara sekalian, kalau kita lihat di sini ada 2 raja yang mau berperang, saudara sekalian. Yang satu Raja Ahab, lalu Raja Ahab itu mengajak Yosafat. Yosafat itu Raja Yehuda. Raja Yoram, anak Ahab ya. Raja Yoram, anak Ahab, itu keturunan Ahab. Raja Samaria atau kita sebut itu Israel Utara, saudara sekalian. Lalu Yosafat keturunan dari Raja Yehuda, Israel Selatan, saudara sekalian. Dan di sini lihat Elisa itu sangat gak suka dengan Yoram atau kerajaan Israel itu utara, keturunan dari Ahab. Karena dia tidak sungguh-sungguh itu menyembah Tuhan. Maka dia ya mungkin kurang semangat ya. Mau berperang, raja itu kemudian bertanya kepada nabi-nabi, kita ini harus perang atau enggak? Yoram dan Yosafat berunding mengajak nabi-nabi, tapi kemudian Yosafat minta, saya minta satu nabi lagi, yaitu Elisa, saudara sekalian. Dan dikatakan di dalam ayat 14, kalau bahasa gampangnya ya, saya itu sebenarnya enggak mau memberitakan kebenaran firman Tuhan ini kepada kalian kalau enggak Yosafat. Ya, Yosafat yang dia hormati, dia hargai, karena Yosafat adalah orang yang sungguh masih mencintai Tuhan, yang mau mencoba mengerti, memahami kehendak Tuhan. Di tengah-tengah dia nggak mau khotbah seperti itu. Kemudian Elisa menyampaikan satu permintaan. Ini jarang ya, mungkin kita baca itu lewat saja. Elisa minta, panggillah pemusik. Ya. Bayangkan saudara sekalian, saya nggak siap khotbah gitu ya. Saya lagi nggak semangat ya. Mungkin saya kesel sama Gary Solo gitu ya.
ini GRI Solo nih bukan orang yang sangat-sangat takut Tuhan misalnya gitu ya. Misalnya saya kurang semangat khotbah di GRI Solo, lalu kena jadwal khotbah di GRI Solo. Aduh gimana ya, persiapan juga enggak siap, lalu sudah itu, tapi harus khotbah nih. Akhirnya saya mintalah kepada pengurus panggil dulu siapa nyanyi gitu ya. Misalnya paduan suara nyanyi dulu lah satu lagu sebelum saya khotbah. Kira-kira seperti itu. Ini seperti enggak mau khotbah, mungkin juga penuh kekesalan, mungkin kekecewaan juga, mungkin kesedihan juga terhadap Israel Utara yang melawan Tuhan, Yoram yang melawan Tuhan. Saudara sekalian, kemudian Elisa memanggil pemusik. Dan dicatat Alkitab, pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kuasa Tuhan meliputi dia. Lalu Elisa berkhotbah. Martin Luther menafsirkan begini. Martin Luther, ketika Elisa itu tidak mau berkhotbah, entah apapun keadaannya seperti apa, mungkin dia kecewa, mungkin dia tidak siap, mungkin dia sedih, mungkin dia letih lesu, mungkin dia marah. Musik Tuhan pakai untuk menyiapkan Elisa berkhotbah. Musik memberikan hati yang penuh sukacita, hati yang shalom, hati yang siap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Maka saudara sekalian, kita nyanyi bukan sambilan, bukan hanya sekedar mengisi waktu. Saudara sekalian, ketika kita nyanyi, kita mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Bukan hanya itu, kita juga mempersiapkan hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara sekalian, bernyanyilah yang baik, bernyanyilah yang indah. Dengan doa sungguh-sungguh, Tuhan berbicaralah melalui hamba-Mu hari ini. Bernyanyilah. Maka ada lagu yang memang khusus di lagu ketiga. Lagu untuk doa, lagu untuk firman. Lagu ketiga adalah lagu untuk doa, lagu untuk firman. Saudara sekalian, kita bisa melihat lagu kita yang ketiga, apa judulnya? Domba Allah, ajarkanlah kami firman-Mu. Saudara sekalian, waktu menyanyi ini mungkin lagunya kata-katanya baru. Tapi setiap kita mau mendengarkan firman Tuhan, bernyanyilah dengan sungguh-sungguh. Menyiapkan diri kita dan menyiapkan pengkhotbah. Setiap kita yang masih bergumul dalam dosa selalu tidak pernah siap mendengarkan firman Tuhan. Setiap kita yang masih bergumul dalam dosa selalu tidak pernah dalam keadaan ideal memberitakan kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan memakai musik untuk menyiapkan hati kita. Menciptakan hati yang penuh sukacita, hati yang berkobar-kobar untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Martin Luther mengatakan, musik menciptakan kesenangan yang kudus, menghancurkan amarah, kesucian dan akses lain dari dosa. Saudara sekalian, ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, bernyanyilah supaya kita siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, saudara sekalian, apa musik? Yang terakhir, Martin Luther mengatakan di dalam musik yang dia buat menekankan tema ini. Kristus sebagai pemenang. Kristus sang pemenang. Saudara sekalian, Martin Luther mengatakan Kristus sebagai menang harusnya juga dinyatakan di dalam lagu-lagu Kristen. Kemenangan Kristus itu. Maka saudara sekalian, seorang bernama Eva Gru mengamati lagu-lagu yang Martin Luther buat. Melodinya tidak pernah terlalu manis, tidak pernah terlalu lembut, tidak pernah terlalu sentimental, tidak pernah terlalu emosional, saudara sekalian. Tetapi melodinya selalu tegas, berani, percaya diri dan penuh sukacita. Mengapa? Karena menggambarkan kemenangan Kristus. Ketika orang Kristen bernyanyi memuji Tuhan, lagu yang dinaikkan orang Kristen haruslah berpusat kepada Kristus. Haruslah menyatakan kemenangan Kristus. Tapi saudara sekalian, kalau kayak gini, apakah berarti nggak boleh lagu-lagu sedih? Bukan. Boleh lagu sedih. Saudara sekalian, Martin Luther ketika mengatakan Kristus sebagai pemenang, bukan Kristus tanpa salib. Kristus sebagai pemenang adalah Kristus yang disalibkan bagi kita. Di dalam pergumulan Martin Luther,
Ada dua macam teologi, pusat teologi bagi Luther. Yang pertama teologi salib, yang kedua teologi glory atau teologi kemuliaan. Teologi salib artinya pusat Kristus, kemenangan Kristus itu adalah salib. Salib yang hina, salib yang rendah, salib yang remeh. Salib adalah lambang kehinaan bagi manusia. Tetapi di balik salib itu ada kemuliaan Allah dinyatakan. Di balik salib itulah kemenangan sejati dari Kristus yang dinyatakan. Lawannya adalah teologi glory, teologi kemuliaan, teologi yang mementingkan kemegahan. Di dalam Roma Katolik abad pertengahan akhir, gereja diwarnai dengan kemuliaan. Memang menyatakan kemenangan Kristus yang bangkit. Bagaimana menyatakan kemenangan Kristus itu? Yaitu dengan logam-logam mulia yang mewarnai gereja. Gereja yang dibangun begitu tinggi, begitu bagus. Gereja yang dibangun dengan begitu barang-barang yang begitu mahal. Saudara sekalian, paus, mahkotanya paus memakai mahkota yang begitu berat karena logam mulia. Karena batu permata yang indah, karena emas yang begitu berat. Kemegahan itu bagi Luther tidak mewakili Kristus. Bukanlah Kristus yang sejati. Kristus sejati adalah Kristus yang disalib. Kristus yang menang adalah Kristus yang disalib. Saudara sekalian, ketika Martin Luther merenungkan ini, Martin Luther mengatakan, bagaimana kita bisa melihat Kristus yang disalib, yang hina, yang rendah itu, melihatnya sebagai Kristus yang mulia? Bagaimana? Dengan iman. Dengan iman kita bisa melihat Kristus adalah Kristus yang mulia di dalam salib itu. Saudara sekalian, kebangkitan Kristus adalah kebangkitan bukan tanpa salib. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan bukan tanpa kehinaan yang dia lewati. Bukan tanpa penderitaan yang dia lewati. Ketika Martin Luther merenungkan ini, saudara sekalian, kita bisa melihat apa sih artinya atau arahnya. Tujuan waktu Yesus itu datang, dia datang berinkarnasi, dia lahir di tempat yang begitu rendah, begitu hina, bukan tempat yang mulia. Dia lahir di keluarga yang juga begitu sederhana, bukan di istana. Ketika dia menjalani hari-harinya, Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada tempat bagi anak manusia untuk membaringkan kepalanya. Binatang-binatang punya tempat, punya rumah. Tetapi anak manusia tidak punya tempat. Ketika dia menjalankan hari-harinya, menjalankan misi Tuhan. Arahnya kepada apa sih? Kepada salib. Bahkan itu ketika dia mengatakan kepada murid-muridnya, memberitakan bahwa dia akan mati di salib. Muridnya ada yang mengatakan, sekali-sekali itu jangan sampai terjadi. Dan Tuhan Yesus mengatakan apa? Enyahlah engkau iblis. Misi Tuhan itu menuju salib. Dan sebelum beberapa saat dia salib, dia berdoa. Dia bergumul. Dan dia mengatakan, jadilah kehendakmu. Saudara sekalian, seluruh hidup Kristus ketika dia hadir di tengah-tengah dunia ini, diarahkan kepada salib. Dia sering memberitakan kematiannya. Di salib, yang orang lihat mungkin kalah, tapi disitulah kemenangan Kristus yang sejati. Maka saudara sekalian, ketika kita menyanyikan pujian bagi Tuhan, ketika kita menyanyikan tentang Tuhan Yesus yang menang, adalah Tuhan Yesus yang menang, bukan tanpa salib. Kristus yang menang di salib, yang sudah mati menggantikan kita yang berdosa, yang kita terima dengan iman, yang kita lihat kemuliaan itu dengan iman. Itulah keindahan, itulah kemuliaan Kristus. Maka salib menjadi simbol dari kekristenan. Salib menjadi lambang bagi kekristenan. Ketika salib ditinggikan, itulah kemuliaan Kristus ditinggikan. Salib yang hina itu menjadi kebanggaan kita karena Kristus yang sudah menggenapi keselamatan itu, dan di dalam dialah kita memperoleh keselamatan. Saudara sekalian, ada satu lagu dari Martin Luther yang ditulis yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Allah jadi benteng kukuh.
Di dalam lagu ini sangat jelas menyatakan kemenangan Kristus. Ditulis dengan melodi yang tegas, yang berani, yang dengan menyatakan kemenangan atas iblis. Kemenangan Kristus untuk menyatakan penebusan di dalam Kristus. Maka saudara sekalian, ketika kita hidup sebagai orang Kristen, hiduplah sebagai orang yang menang. Bahkan Paulus mengatakan, firman Tuhan mengatakan, lebih dari pemenang. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu yang ditulis oleh Martin Luther, Allah jadi benteng yang kukuh. Kita menyanyikan lagu ini seluruh baitnya. Mari kita menyanyikan dengan sungguh-sungguh menyatakan iman kita yang sejati. Dengan keyakinan iman yang teguh. Allah benteng yang kukuh. Akapela saja, minta nadanya awalnya saja. Slide tolong ditayangkan. Slide-nya. Saudara sekalian, Martin Luther menulis banyak lagu. Dan salah satu terobosan dari Martin Luther, lagu pujian ibadah dinyanyikan juga oleh jemaat. Bukan hanya oleh paduan suara atau orang-orang yang belajar musik. Bukan hanya orang-orang yang dipilih saja. Tetapi nyanyian Kristen seharusnya dinyanyikan oleh jemaat Tuhan. Demikian juga yang kita nyanyikan di sini, yaitu Allah jadi benteng yang kukuh. Tolong dipersiapkan. Ya. Ada beberapa versi untuk Allah jadi benteng yang kukuh, tetapi ini versi yang lebih bisa dinyanyikan untuk jemaat. Ya. Ada versi yang pertama lebih ini ya, lebih ritmik ya. Itu ada di dalam KPRI ya. Tapi ini lagu yang bisa kita nyanyikan bersama-sama dalam bentuk koral ya. Minta nadanya sekali lagi di C ya. 1, 2 ya. Allah jadi benteng ku, perlindunganku yang teguh. The next slide. Ayo yang cepat ya slide-nya ya. Meski banyak susah sukar, pertolongannya beri. Next slide. Meski musuh sigap, senjatanya lengkap. Next slide. Menyusahkan kita dengan tipu daya, tapi Kristus selalu jaga. Jika sandar kuat diri, pasti kita akan kalah. Barisan kita dipimpin Panglima tentara Allah. Bertanyakah engkau, siapakah dia? Yesuslah namanya, dan tetap adanya. Dialah pemimpin kita. Sabda Allah yang berkuasa tinggal tetap selamanya. Rohnya jadi milik kita dan memihak pada kita. Lenyaplah dunia dengan hidup fana, badanku dibunuh, Allah tetap teguh, tahtanya tetap
Engkau berlakuku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, untuk kesempatan Kau berikan kami kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karya Tuhan di dalam sejarah, mereformasi gereja Tuhan, memperbarui gereja-Mu, memperbarui umat-Mu ya Tuhan, untuk datang lagi kepada Tuhan, datang lagi kepada kebenaran firman-Mu. Terlebih juga khususnya di dalam musik. Kiranya kami dimampukan menyanyikan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Menyanyikan pujian sebagai ekspresi iman yang akhirnya juga membawa sukacita Injil dan damai sejahtera Injil yang sejati sungguh nyata di dalam hidup kami ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk lebih lagi kagum kepada Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh terpesona akan kemuliaan-Mu di kayu salib. Kami meninggikan Engkau, kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.